Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno Raharjo. Kita kembali bertemu dalam Kultum Ngepit. Kuliah 7 menit, mengobrol masalah pidana. Saudara-saudara sekalian, pada akhir ini kita mendapatkan suatu drama putusan pengadilan terhadap kasus Julian Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang diduga melakukan korupsi terhadap kasus bantuan sosial. Yang menarik yang akan saya kaji pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan pertimbangan hakim, terutama hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Saudara-saudara sekalian, dalam putusan pidana biasa ditemukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang diminta hakim untuk mempertimbangkannya. Maka hakim itu kalau misalnya akan memutus pemidanaan, maka perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan. Ya, hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim ini tentu akan menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu menjadi putusan maksimal. Ya, memang kalau kita perhatikan hal-hal yang memberatkan ini terkadang kalau kita baca berbagai putusan korupsi itu lebih banyak merugikan program pemerintah. Nah, menurut saya hal tersebut masih kurang untuk memberikan eksplorasi tentang hal yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan, meskipun ada pemidanaan, hal-hal yang meringankan ini perlu dipertimbangkan hakim. Ketika hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang lebih rendah dari maksimal, hal-hal yang meringankan ini dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan hal-hal yang patut untuk diatur agar penjatuhan pidananya menjadi ringan, ya. Maka menurut hemat saya, kalau ada hal yang memberatkan, maka hal yang meringankan itu harus hati-hati disusun agar tidak terjadi satu pemikiran yang melihat bahwa antara hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu justru lebih banyak sebenarnya hal yang meringankan. Lalu apa artinya hal yang memberatkan tersebut? Inilah yang menjadi menarik sebenarnya, menjadi kajian di dalam pembelajaran hukum acara pidana. Ya, saya kira memang perlu serius ini didalami hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Meskipun ada juga yang menyatakan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu adalah non hukum, ya, hal-hal yang non hukum. Tetapi kalau ini dalam pertimbangan hukum kita perlu dilakukan dan itu kemudian perlu dirumuskan, maka saya kira harus ada keseriusan, harus ada penelitian yang mendalam, tentu untuk memastikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu dipahami oleh hakim dengan sebaik-baiknya. Sehingga kontroversi kasus Julian Batubara ini, mantan Menteri Sosial kita, menjadi baik menurut saya sebagai suatu pembelajaran bagaimana kita memahami hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, terutama bagi hakim yang menangani perkara ini. Di samping itu juga menjadi bagian yang dipelajari oleh hakim-hakim yang lain. Saudara-saudara sekalian, yang menarik justru adalah ada hal yang meringankan yang disebutkan oleh hakim pada kasus korupsi Julian Batubara ini adalah cacian, makian, atau hal-hal yang negatif terhadap perbuatan Julian Batubara. Menurut saya, ini adalah ketidakbijakan dari majelis hakim. Mengapa?
Karena ini adalah perkara korupsi. Pelaku tindak pidana korupsinya adalah seorang menteri. Dan perbuatan yang dilakukan itu terkait dengan berbagai hal yang terhubung dengan penanganan pandemi COVID-19 yang masih ada dan cenderung meningkat ketika muncul varian Delta di Indonesia. Meskipun tindak pidana ini sebenarnya terjadi pada era di mana pandemi COVID itu belum mengenal varian Delta. Akan tetapi COVID itu adalah sebuah penyakit ya yang sudah kita ketahui sebagai pandemi. Jadi terkena seluruh dunia. COVID-19 ini menjadikan kita harus berpikir bahwa caci maki yang muncul di dalam masyarakat adalah konsekuensi logis yang menurut hemat pandangan saya itu bukan menjadi hal yang pantas dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Justru malah menjadi hal itu pandangan pribadi saya. Nah, sehingga kita perlu memberikan pertimbangan yang baik kaitannya dengan hal-hal yang meringankan. Kalau memang hal-hal yang meringankan ini adalah hal-hal yang akan menjadikan Julian Batubara itu diberikan hukuman 11 tahun, maka menurut hemat saya telah terjadi cara berpikir yang keliru dari hakim. Karena cacian atau makian kaitannya dengan perkara korupsi itu adalah hal yang lumrah, umum, terjadi di dalam masyarakat. Dan itu adalah faktor-faktor non-hukum yang otomatis menjadi bagian dari suatu proses penanganan perkara. Sehingga kalau ini memang ada dan itu mau dimasukkan, seharusnya juga sama dengan pertimbangan yang meringankan itu. Atau bahkan menjadi sebuah pertimbangan untuk membebaskan Julian Batubara. Atau itu ketika setelah dibebaskan menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan rehabilitasi, untuk mengumumkan putusannya. Tetapi hakim kan menyatakan dia bersalah, ia bertanggung jawab. Sehingga seharusnya itu menjadi hal yang memberatkan bagi Julian Batubara di dalam putusannya, bukan sebagaimana yang setelah diputuskan oleh hakim. Ya, seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat, menurut pertimbangan saya, sampai dengan seumur hidup dilakukan oleh seorang menteri yang menangani persoalan yang terkait dengan bantuan sosial. Saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertimbangan hakim. Perlu kita kaji secara bersama-sama, tidak hanya pada kasus Julian Batubara, kita perlu mempertimbangkan pada putusan-putusan yang lain kaitan dengan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, dan hakim tentu harus mempertimbangkan dengan baik hal ini yang menurut saya adalah hal-hal non-hukum. Kalau hal-hal hukum untuk menentukan perbuatannya terbukti atau tidak, itu seharusnya menjadikan hakim mempertimbangkan ini dan menjadikan satu bagian dalam putusannya. Sehingga saya menyatakan bahwa pertimbangan hakim pada hal yang meringankan dan menyatakan caci maki terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini adalah kemunduran terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena berarti kita tidak boleh mencaci maki seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Saya setuju dalam pandangan bahwa kita sebaiknya sebagai masyarakat yang beradab tidak perlu mengungkapkan caci maki kita di luar pengadilan. Kita percayakan kepada pengadilan kita. Tetapi kita pun tidak boleh menghukum orang-orang yang mencaci maki tersebut dengan kemudian memberikan keringanan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang nyata-nyata sangat merugikan bangsa dan negara ini, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Saya kira demikian kultum ngepit saya kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.